Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Era Kini News TV. Saat ini saya informasikan saya sedang berada di kantor Sasambo Law Office, namun lebih spesifik lagi di kanal YouTube Dino Official. Baik, saat ini kita akan berbincang-bincang terkait persoalan sengketa tanah yang ada di Bumbang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Saat ini telah hadir dua orang narasumber, yaitu langsung pemilik sah dari tanah tersebut, yaitu Ibu Sahnun Ayudna Dewi alias Ibu Nunung, dan kuasanya Bapak Nurdin Dino SHMH. Baik, saya tidak ingin berpanjang-panjang, kita sapa dulu beliau berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak, Ibu? Sehat, alhamdulillah. Baik, saya mulai dari Ibu Nunung. Ibu Nunung ya, panggilan akrabnya Ibu. Ya, Ibu Nunung bisa dijelaskan kenapa bisa hadir di kantor Sasambo Law Office ini? Saya hadir di sini, Pak Dino, terima kasih banyak karena yang amanah dan yang bisa saya percayakan sepenuh hati adalah Pak Dino Nurdin, karena sudah banyak bukti beliau itu membela dan memenangkan banyak perkara khususnya terhadap orang-orang yang terzolimi, Pak. Gitu. Ya, perkara tanahnya sekarang sedang sampai di mana artinya? Sedang berproses atau seperti apa? Oke, sekarang masalah tanah Bumbang itu, sangat kami apresiasi putusan pengadilan kemarin yang membuat saya itu masuk penjara, gitu ya, 1,9 bulan dari pengadilan tinggi yang sebelumnya 1,6 naik menjadi 1,9, gitu ya. Saya sangat apresiasi yang itu. Tetapi setelah saya di dalam penjara, baru saya jelas tahu bahwa ini adalah konspirasi jahat yang sangat zolim dilakukan oleh beberapa oknum tertentu, gitu ya. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? 4 bulan sebelum saya keluar dari sana, gitu ya, beberapa kali Andre Yakob, lalu Sungkul, Pak Rusdin itu mendatangi saya, termasuk pengacara saya yang sebelumnya, gitu ya, Pak Muhtar dan Pak Hijrat namanya, ya. Nah, awalnya Pak Muhtar dan Pak Hijrat ini menawarkan beberapa item yang harus saya tanda tangan yang disuruh oleh Andre Yakob dan tim, kan? Timnya entah siapa, tidak tahu. Jadi waktu itu dia minta saya, tertulis ada loh, saya simpan ya, asli surat yang dia tawarkan kepada saya itu. Yang pertama, saya harus menyerahkan sertifikat asli untuk dimusnahkan, ya, di depan aparat loh ya. Yang kedua, dia menawarkan saya untuk menandatangani semua item-item atau dokumen-dokumen yang terkait dengan transaksi itu adalah saya yang memalsukan. Nah, yang ketiga, mereka akan ganti kerugian bangunan saya yang ada dan apa yang ada di situ, tanah dan bangunan, sejumlah 1,5 miliar. Uang yang 1, miliar itu akan dikredit bayar selama 6 bulan. Nah, yang mana setiap bulannya itu 300 juta. Yang terakhir dia minta supaya sejak penandatanganan surat tersebut, gitu ya, mereka harus langsung menguasai lahan dan bangunan sejak penandatanganan perjanjian tersebut walaupun belum lunas. Nah, Ibu mau atau tolak saat itu? Saya tolak seketika, dan di sanalah saya merasa bahwa saya 100% terzolimi dan dikonspirasi, diatur sedemikian rupa sehingga dia mencoba untuk menyiksa psikis saya, sehingga mengharap, berjanji bahwa setelah saya tanda tangan, garansi 1 minggu saya bisa keluar dari LP.
ke belakang sedikit, berapa tahun Ibu sudah kuasai lahan? Saya mulai membayar DP di tanah itu adalah tahun 2006. Nah, setelah saya bayar DP tahun itu, kemudian terjadilah pemeriksaan surat semuanya. Diperiksa ke instansi terkait. Siapa lagi kan? BPN kan? Nah, BPN. Setelah ada BPN diperiksa, diketok, kemudian kan saya minta tolong notaris sebagai PPAT yang terkait. Namanya Haji Zainul Islam. Nah, Ibu berarti bayar tanahnya siapa ya saat itu? pertama saya bayar tanah atas nama Sudin yang dikuasakan oleh Lalu Edi Karya. Pada waktu itu tanda tangani juga oleh Kadus Semondok namanya Haji Junaidi, kepala desa waktu itu namanya Pak Bangun. Oke, berarti tidak ujuk-ujuk menguasai Bu ya? Nggak bisa ujuk-ujuk Mas. Nah, setelah itu ya kan Mas, setelah itu saya itu mau ke lokasi untuk melihat batas tanah tersebut. Tiba-tiba banyak orang yang bawain saya parang. Loh, kenapa? Ternyata si Sudin pada waktu itu tidak pernah membayar tanah tersebut. Masya Allah. Dan gitu. Terus bagaimana ini jadinya? Oke, daripada ribut, kemudian uang saya memang ada pada saat itu. Saya bayarlah ke penduduk juga. Jadi 2 tempat saya bayar ini Pak. Lalu Edi Karya dan penduduk pada waktu itu. Artinya setelah melalui proses itu terbit sertifikat SHM. Kalau terbit kan sudah terbit tahun 2001. Iya. Artinya nah, terjadilah 2001 itu atas nama Sudin. Lalu kemudian balik nama atas nama Ibu tahun berapa? Tahun 2008. Itu dikeluarkan oleh kantor pertanahan BPN Lombok Tengah melalui notaris Haji Zainul Islam. Oke, berarti dia jual belinya lewat notaris Bu ya? Oh iya tidak dong. Kita ini mana tidak lewat bawah tangan Pak. Tidak bisa saya tidak pernah transaksi. Ya. Ya, kita ke pengacaranya Ibu ya. Terima kasih. Ya, ke Bang Dino, Pak Nurdino SMA ya. Beliau ini ya Hotman Parisnya Lombok lah, ya Pak ya. Terima kasih Pak Aris ya. Ya, gimana Bang? Kayak gayung bersambut ini Bang, tantangan adu data tuh dijawab. Tapi bukan oleh Sudin. Ini yang menarik, justru Andre Yakub mengaku partner. Iya. Seperti apa Bang tanggapannya? Tanggapan saya, kalau memang mereka itu punya hak di atas tanah Bumbang itu, apa dasarnya mereka itu mengklaimkan begitu Pak? Yang pertama, apakah benar mereka itu atas perintah Sudin atau diri mereka sendiri, kan begitu Pak? Sementara di dalam dokumen yang kita tunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia maupun pemerintah ini sini sudah dicantumkan nama dari Sudin, terus pindah ke tangannya Sahnun Atyana Dewi ini, bukan serta-merta sertifikat itu bisa jalan sendiri ke klien saya, kan begitu Pak. Tentu ada proses, tentu ada aturan hukum yang berlaku di negara kita, sehingga tanah itu adalah milik klien saya Pak. Memang betul studi awalnya itu tahun 2001, saya katakan tadi klien saya mengatakan itu, beliau akui bahwa tanah itu adalah hak miliknya Sudin, tetapi Sudin itu menjual kepada klien saya yang namanya Sahnun Atyana Dewi lewat kuasanya Edi Karya, kan begitu. Nah, setelah Edi Karya itu dan klien saya dikatakan tadi crosscheck sah atau tidak sertifikat itu, sehingga klien kami diterbitkan atas nama Sahnun Atyana Dewi tadi itu. Nah, lewat notaris ya Zainul Islam tadi itu Pak. Nah, sekarang mereka selalu mengatakan di sini sudah tertuangkan semua pemerintah daerah Lombok Tengah, baik kepala desanya, ya, kadusnya, baik camatnya, bahkan bupati juga. Pada saat itu yang menandatangani rekomendasi bupati ini adalah Bapak Suheli, ya, Bapak Suheli ya. Nah, ya, Bapak Suheli pada saat itu menjabat sebagai Bupati Lombok Tengah, kan begitu Pak. Artinya ini
dokumen pendukung ya. Pendukung bahwa itu benar asli dokumen ini Pak, tidak cloning seperti mereka mengatakan itu. Tapi kalau mereka mengatakan itu cloning dan palsu, itu seakan-akan mereka sudah ada kekuatan hukum tetap. Ya, ini kan belum ada keputusan pengadilan perdatanya kan begitu Pak. Nah, masalah pidananya itu seperti yang disampaikan oleh klien saya, walahu alam, itu urusan dia dengan Tuhan nanti, baik dari pejabat Lombok Tengah maupun pengacaranya maupun si Andre Yakub ini katanya mau adu data itu. Saya lebih senang suruh dia datang ke sini, itu si Andre Yakub itu, bahwa dia kenapa tidak Sudin yang mengklaim, kenapa dia itu siapa ya, termasuk juga itu Sungkul itu, termasuk juga Sirjani itu siapa mereka itu, dan pengacaranya juga itu katanya sudah mendapat kuasa dari dari Sudin. Ternyata kita cross check tidak ada itu Sudin memberikan kuasa kepada mereka. Tidak mungkin Sudin itu tidak tahu agamanya apa. Yang jelas dia sudah menjual kepada klien saya. Kenapa 26 tahun mereka itu tidak dipersoalkan? Setelah matinya Edi Karya baru mereka mengkomplain itu tanah, kan begitu Pak. Dan klien saya sudah menguasai 26 tahun Pak, ya, berdasarkan AJB-nya. Mereka itu tidak pernah mengklaim hanya palsu cloning, tapi mereka tidak bicarakan masalah AJB itu Pak. Ya, AJB ini sangat penting untuk memperoleh hak klien saya Pak, bukan kerucuk-kerucuk dan bisa jalan sendiri. Ini sertifikat dan sebagainya di sini nih Pak. Nah, ini betul ada nomor asli ya Pak? Ya, asli ini, bukan cloning, ada nomor serinya kan begitu dari pertengahan gitu loh. Nah. Apa lalu kemudian Bang, ada dugaan ini Kerkesan ini kan belum ada putusan yang bersifat inkrah, lalu mereka mau menguasai gitu, bahkan sampai tadi ada tawaran sampai 1,5 miliar, tapi belakangan turun lagi seperti taruhan 500 juta. Ada terkesan ingin menguasai lahan seseorang dengan cara tidak baik atau bagaimana Bang? Jelas etikat mereka tidak punya moral di situ. Kalau menurut saya sebagai lawyernya klien saya gitu loh. Kalau memang betul mereka tidak punya niat baik, kan kita duduk bersama di situ. Jangan mereka berkuat-kuat kiri kanan. Apalagi namanya Andre Yakub itu siapa dia itu? Mengaku mengklaim tanahnya di sini 100 hektar dan sebagainya itu. Kan kalau menurut saya dia kan kalau memang dia pingin itu tanah, datang baik-baik ke klien saya. Jangan dia bicara lewat media, lewat ini, itu enggak bagus kalau menurut saya. Itu mereka tidak punya etika itu. Kesannya sombong juga Bang ya? Ya sombong karena dia merasa dirinya uang dan bisa membayar orang-orang Lombok Tengah itu Pak. Lalu Bang, kemudian ini kan sedang berproses ini, artinya belum berakhir apa-apa ini Bang kan? Ya. Adakah dokumen-dokumen baru atau novum yang dipersiapkan untuk melawan Andre Yakub? Sebenarnya bukan Andre Yakub lawannya kan Sudin sebenarnya lawan. Sudin tidak pernah nampak kan, baik di BPN, kepolisian maupun pengadilan. Itu informasi yang dihimpun oleh teman-teman wartawan di Pulau Lombok, khususnya di Lombok Tengah kan. Nah, lalu kemudian apa langkahnya Bang? Ya, langkah saya sekarang, pertama saya melaporkan mereka yang telah memenjarakan klien saya tidak berdasarkan alasan mereka, kan begitu Pak. Dan itu tidak ada dalam hukum acara pidana itu diwakili oleh siapapun. Kalau namanya orang merasa memiliki atau dipasutkan atau menguasai tanpa alasan, itu jelas harus prinsipnya langsung Sudin, bukan mereka yang berbicara, bukan mereka yang menjarakan orang, kan begitu. Itu aturan main di hukum pidana Bang ya? Ya, itu pidana itu Pak, itu. Oke, lalu kemudian ada semacam ya gayung bersambut lah. Ya. Kan awalnya mari kalau memang merasa memiliki kita adu data. Mereka berani, artinya adu data di publik siap Bang, artinya sudah siap. Jangankan di publik Pak, di neraka pun, di akhirat pun saya berani. Yang ini udah jelas di sini Pak, semua produknya pemerintah Pak, bukan klien saya. Kalau klien saya tidak berani membuat itu dokumen palsu atau asli gitu loh. Oke Bang. Ya. Ada pendapat Bang, bahkan dari ahli hukum Fakultas Universitas Mataram kan. Ya. Kalau dia mengatakan Ibu Sanun ini tidak layak sebenarnya untuk dihukum karena beliau adalah pembeli yang beretikat baik. Kenapa? Indikatornya beliau membayar tanah. Kedua, mengurus surat-suratnya. Ketiga, mengelola lahan itu. Nah,
Artinya Bang, siapa sebenarnya yang harus dipersalahkan dalam persoalan ini ketika BPN mengatakan sertifikat itu tidak perlu kami batalkan karena bukan produk kami, jadi blunder BPN ini. Padahal sertifikat itu kita cek juga, nomor serinya ada, nomor belangkonya dari tanda tangan kantahnya ada, bahkan buku tanah ada. Ibu Sanun justru mohon maaf, ini kan bisa dibuktikan lagi nanti, justru yang atas nama Sudin tidak ada. Nah, seperti apa tanggapannya Bang? Nah, kalau menurut saya, yang pertama kali saya salahkan itu adalah orang pertanahan, Pak. Karena apa? Dia punya produk. Ada nggak orang punya produk itu tidak mengakui dia punya produk, kan begitu, Pak? Nah, sekarang sudah terbukti mereka itu hanya berkomentar, tapi tidak tahu berapa duit, bukan sama nuduh itu di situ ya. Sudah yang jelas itu keabsahannya ini tidak boleh seorang instansi itu membatalkan produknya itu sendiri tanpa ada lewat ada jalur-jalur, contohnya Pengadilan, pengadilan administrasi, contohnya P2N kan begitu, atau mereka menggugat secara perdata di pengadilan negeri. Di situ jelas otomatis akan dia gugur sendiri atau kalau ini dianggap palsu produknya pemerintah, kan begitu, Pak. Berarti terindikasi ada oknum BPN lah menerima suap, begitu ya Bang ya, lebih tegasnya. Sudah jelas, saya apapun dia katakan. Tetapi kalau manusia yang punya moral dan punya akhlak dan itu produknya sendiri dan tidak diakui, ibarat saya punya anak atau anak haram, biar bagaimanapun anak itu di luar nikah saya, jelas saya akan mengakui bahwa itu adalah anak saya, Pak. Apalagi pemerintah, dia mengeluarkan produk ini mulai dari desa sampai bupati, jelas itu mereka. Dan ada keterangan Kepala Pertanahan Lombok Tengah, sudah saya cross check, mengatakan bahwa tanah ini sertifikat ini sah, yang nomor 268 atas nama Nyonya Sanun Adna Dewi ini, gitu loh, sah secara hukum, gitu loh. Makanya klien saya berani membayar di situ, gitu loh, Pak. Oke. Ya, makasih. Bang, mungkin ini sebelum kita tutup, mungkin apa harapan dari Ibu Sanun Adna Dewi sendiri terkait persoalannya? Saya rasa kalau memang mengadu data itu yang terbaik, mari kita laksanakan dengan baik, ya. Jadi nanti setelah pengaduan data, kalau saya yang terbukti palsu, ya tidak usah bayar saya. Tapi kalau dia terbukti benar sertifikatnya, nanti saya kasih uang 50.000. Itu saja saya rasa. 50.000 ya? 50.000 saja. Itu kemampuan saya. Gitu. Jadi kalau saya yang terbukti salah, tidak usah kasih saya apa-apa. Tapi kalau beliau yang memang asli, tapi Sudin ya, bukan Andre Yakub. No. Asli Ibu tidak kenal Andre Yakubnya? Tidak kenal saya. Entah dari mana ini, dari dunia planet mana tiba-tiba muncul. Sekarang sudah 26 tahun kok baru muncul, gitu kan? Itu saya kasih uang 50.000 saja, Pak. Ya. Pak Nurdin, closing statement. Sebelum ke closing statement, kemarin ada sempat rencana mau ke komisi apa nih? Komnas HAM. Komnas HAM. Siapa aja yang akan dilaporkan ke sana? Sebenarnya itu kan hanya administrasi, Pak. Siap. Daripada saya ke Komnas HAM, itu prosesnya lama, Pak. Tetapi lebih baik saya laporkan mereka pidana. Ya, pidana. Kenapa saya laporkan mereka pidana? Dengan statementnya mereka yang ada di televisi ataupun di koran itu, sehingga klien saya ini jadi korban, gitu loh, Pak, ya. Kalau seandainya Sudin sendiri yang mempersoalkan itu kasus, saya tidak keberatan. Karena apa? Tentu Sudin itu sudah menjual kepada klien saya. Tetapi kenapa tiba-tiba manusia Andre Yakub ini muncul bersama Sungkul dan bersama CS dan lain-lain itu, Pak? Sungkul itu siapa, Pak? Itu Sungkul katanya adalah Bapak Kepala Pariwisata Lombok Tengah. Kadis ya? Ya, kabitnya di situ. Kepala dinas. Kepala dinas pariwisata, ya. Apa kaitannya dengan klien saya? Sementara Sudin tidak pernah ngomong ABC, gitulah. Nah, katanya Andre itu partner apa? Ya, apakah dia sudah beri ke Sudin? Kenapa dia ke klien saya? Kenapa tidak ke Sudin? Bahwa tanah itu sudah dijual oleh Sudin ke klien saya, kan begitu, Pak? Loh.
Cukup, Pak? Oke. Oke. Ada yang mau ditambahkan? Ya, semoga kasus ini harapan saya seperti keinginan Andre Yakub itu mau adu data, dokumen supaya dia nggak bernyanyi lagi itu palsu, itu sudah saya masukkan penjara lagi, sekarang berulang lagi. Kenapa baru sekarang saya sebagai lawyer yang ketiga ini membela demi Allah, demi Rasulullah, demi kepentingan klien saya yang sudah terjolimi oleh mereka. Begitu juga pengacaranya yang dulu itu, dia mengatakan bahwa minta uang 600 juta untuk hakim supaya tidak ditahan, kan begitu Pak. Lalu klien saya memberikan, bukan dibebaskan, malah ditambah hukumannya oleh hakim itu. Ya nanti juga hakim juga ini kita cari tahu apa dasarnya dia memutuskan bahwa klien saya ini bersalah, apa dasarnya, kan begitu. Bukti apa yang mereka ajukan itu si Andre Yakub itu. Karena saya sebagai lawyer baru belum dapat lagi, saya cari dan minta kepada Pak Rusdin sebagai penyidik yang di Polda itu, dan beliau mengatakan kepada saya, pernah dia telepon saya, begini Bang, karena ini saya jujur aja, dia bilang gitu, bahwa kasus ini saya juga takut. Saya tahu Anda seorang ustadz, jenggotnya sudah begini, tapi berani itu mengambil sikap terhadap klien saya, memasukkan di penjara. Apa gunanya dia ada pengacara dulu tuh? Ternyata mereka tidak tunjukkan alas hak klien saya, Pak. Gitu loh. Tidak ditunjukkan alas haknya, Pak. Aslinya dulu tidak ditunjukkan ya? Tidak ditunjukkan semua. Hanya dari mereka saja. Yang Andre Yakub teteh bunganya itu seorang kolomerat, kan begitu. Padahal sejatinya ada, Pak. Ada. Kalau seandainya pengacaranya itu punya hati nurani terhadap kliennya, tidak akan masuk penjara. Dan saya berapa kali contoh waktu dulu kasusnya Mandalika, Ibu Minarni oleh polisi minta uang 100 juta, tapi saya tidak mampu, hanya 50 juta katanya. Tetapi kalau 50 juta nanti Kapolresnya akan lempar saya pakai asbak. Tapi berkat Allah Subhanahu wa taala, saya ngomong, Pak, ingat ini loh, orang punya alasan, sertifikat sudah jelas. Tidak ada orang berani mengatakan itu palsu. Karena apa? Itu produk dari BPN. Karena mereka di Lombok Tengah itu sudah tahu cara-cara mafianya. Orang itu mau dimasukkan penjara, makanya dia tuh, tapi seizin Allah langsung Pangdam Pak Beni pada saat itu mengambil klien saya minta tolong kepada, terima kasih ke Bapak TNI itu, gitu loh. Oke Bang. Bang, ini kan semakin hangat nih, padahal kita sudah mau tutup ya, tapi tidak apa-apa. Ya. Ada informasi juga bahwa asli dari sertifikat yang dipegang oleh Bu Sanun itu dan atas nama beliau pernah diminta oleh APH untuk dimusnahkan sebelum ada putusan pengadilan. Ya. Tapi ini justru berbalik, ini tudingan dari kubu Andre Yakub mengatakan bahwa Ibu Nunung mafia tanah. Seperti apa tanggapannya, Bang? Aduh, masa seorang perempuan ya, seorang ya istilahnya, mohon maaf saya tidak katakan ahli, beliau tuh mengatakan kepada saya, kalau seandainya produk yang saya miliki ini Pak, tidak mungkin saya berani mempertahankan hak saya, kan gitu bilang beliau. Tetapi ini kan produk sudah jelas ya, mulai dari desa sampai tingkat bupati itu sudah ada rekomendasi semuanya di sini Pak. Oke. Gitu loh. Berarti adu data di publik siap Bang ya? Siap dimanapun. Di pengadilan pun lebih siap. Siap, Bang? Lebih siap lagi. Siap lagi. Yang penting mereka gugat kita. Tapi saya tidak mungkin seorang lawyer yang sudah sekian puluh tahun membela klien dan saya tidak pernah, kalau perdata tidak pernah saya kalah. Boleh cek saya punya nama. Sedikit mungkin Bang, apa mau ditanggapi atau enggak ini terkait tantangan taruhan 500 juta sampai 1 triliun apa sebenarnya Bang? Oke, saya mohon maaf, saya bukan tipikal manusia seperti itu Pak, untuk menantang memberi uang. Jangankan 500 juta dia berikan kepada saya, 1 triliun pun saya tidak akan pernah mau Pak, karena saya anggap makan uang haram itu, gitu loh. Saya tidak mau Pak, karena apa? Saya ingat hidup saya akan mati satu saat. Itu saya ingatkan kepada pejabat-pejabat, kecuali pejabat-pejabat itu tidak pernah mati dan dia hidup kekal selama-lamanya dan abadi. Terserah mereka mau berbuat apa aja terhadap sesama manusianya. Itu pesan saya. Oke, baik, itulah pemirsa Era Kini News, suara dari pencari keadilan dan penegak keadilan. Ya,
Ibu Sanun Ajna Dewi dan Bang Nurdin Dino SMA, terima Oke. kasih atas penjelasannya luar biasa. Semoga masyarakat tercerahkan dan tidak ada lagi peradilan sesat. Ya, para pencari keadilan semestinya harus mendapatkan keadilan yang semestinya. Baik demikian, semoga bermanfaat untuk pemirsa di seluruh tanah air dan moga-moga ini juga bisa menjadi atensi pihak-pihak terkait. Baik, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.